향기만 남기고 갔단다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memdemonstrasikan tentang biaya standar dan varian lanjutan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzaro, NIM 2164220. Yang pertama yaitu ada varian bahan baku tinjauan lebih mendalam, di mana varian harga baku mengukur perbedaan antara jumlah yang dibayar atas kuantitas bahan baku tertentu dan jumlah yang harus dibayar menurut standar yang telah ditetapkan. Contoh rumusnya yaitu ada varian harga bahan baku sama dengan AKI dikali AP dikurangin AKI dikali SP. Yaitu AKI adalah kuantitas aktual yang dibeli, AP harga aktual, SP harga standar. Rumus ini dapat diterjemahkan menjadi varian harga bahan baku AKI buka kurung AP dikurangi SP tutup kurung dengan menggunakan data dari tampilan 10 untuk umum tersebut. Maka contohnya itu dari harga varian bahan baku 6.500 pon dikali 3.080 US dollar per pon dikurangi 4.000 US dollar per pon sama dengan 1.300 US dollar. Yang kedua yaitu penggunaan biaya standar varian tenaga kerja. Langsung varian tenaga kerja tinjauan lebih mendalam, yaitu varian efisiensi tenaga kerja digunakan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja langsung. Tidak ada varian lain selain varian tersebut yang dimonitor secara ketat oleh manajemen karena mereka percaya bahwa peningkatan produktivitas jam kerja langsung sangat penting untuk menurunkan biaya. Yaitu rumusnya itu di varian efisiensi tenaga kerja itu ada HH kali SR dikurangi buka kurung SH kali SR, yang dimana AH itu waktu aktual, SR itu tarif standar, SH waktu standar yang diperkenakan untuk output aktual, yang dimana yang didapat disederhanakan rumus tersebut yaitu varian efisien tenaga kerja sama dengan AH dikurangi SH dikali SR. Dengan menggunakan data dari tampilan 10 kali 6 tersebut, maka contoh asalnya yaitu 2.000 per unit dikali 0,5 jam per unit sama dengan 1.000 jam, yang dimana varian efisiensi tenaga kerja yaitu 1.050 per jam dikurangi 1.000 jam dikali US dollar 2.000 per jam sama dengan 1.100 US dollar. Ya, selanjutnya yaitu varian tarif tenaga kerja tinjauan lebih mendalam. Yang dimana yaitu varian tarif tenaga kerja yaitu varian yang mengukur setiap varian dari standar rata-rata per jam yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung. Yaitu varian tarif tenaga kerja yaitu buka kurung rumusnya buka kurung AH dikali AR dikurangin AH dikali SR, yang dimana AH itu waktu aktual, AR itu tarif aktual, SR tarif standar. Rumus tersebut dapat disederhanakan menjadi varian tarif tenaga kerja yaitu AH buka kurung AR dikurangin SR tutup kurung dengan menggunakan dari data tampilan 10 sampai 6. Maka contohnya itu varian tarif tenaga kerjanya itu yaitu AH-nya diketahui 1.050 per jam dikali AR-nya 2.600 US dollar per jam dikurangi SR-nya yaitu 22 US dollar per jam sama dengan US dollar 420.
Selanjutnya yaitu ada penggunaan biaya standar dalam varian overhead pabrik variabel, yang dimana varian overhead pabrik variabel itu yaitu tinjauan yang lebih mendalam, yang dimana menghitung varian overhead pabrik variabel, porsi variabel dari overhead pabrik dapat dianalisis gunakan rumus yang sama seperti untuk menggunakan analisis bahan baku langsung dan tenaga langsung. Contohnya yaitu rumusnya varian efisiensi overhead variabel sama dengan buka kurung AH dikali SR tutup kurung dikurangin SH kali SR, yang dimana AH itu waktu aktual, SR itu tarif standar, SH waktu standar yang digunakan untuk output aktual. Yang dimana rumus ini dapat disederhanakan menjadi varian efisiensi overhead variabel yaitu AH dikurangin SH dikali SR. Yang dimana contohnya diketahui SSH-nya itu 2000 unit dikali 1000 dikali 0, jam per unit sama dengan 1000 jam. Yang dimana varian efisiensi overhead pabrik yaitu diketahui AH-nya itu 1050 per jam dikurangin 1000 jam dikali 6000 US$ per jam, yang dimana diketahui yaitu hasilnya 300 US$. Ada varian kuantitas bahan baku. Ada bahan baku yaitu yang dimana perhatikan bahwa varian kuantitas bahan baku didasarkan pada kuantitas aktual yang digunakan, di mana varian harga bahan baku didasarkan pada kuantitas aktual yang dibeli. Hal merupakan contoh perbedaan yang samar tapi penting. Hal tersebut tidak bermasalah dalam contoh sebelumnya karena jumlah yang dibeli 6.500,5 adalah sama dengan jumlah yang digunakan sekali lagi 6.500,5. Hal tersebut akan bermasalah ketika kuantitas yang dibeli berbeda dengan kuantitas yang digunakan. Untuk mengilustrasi asumsi bahwa selama bulan Juni, Colonial Perwet membeli 7.000,5 seharga 3.080 US$ per pon, bukan 6.500 per pon. Seperti yang diasumsikan di awal bab. Dalam kasus ini, varian kuantitas dan harga bahan baku akan dihitung sebagai berikut. Nah, varian kuantitas bahan baku rumusnya yaitu AKI digunakan dikali SP tutup kurung dikurangin SQ dikali SP, yang dimana AKI-nya itu diketahui 6.500 pon dan dikali 4.000 US$ per pon dikurangi SQ-nya diketahui 6.000 pon, SP-nya yaitu diketahui 4.000 US$ per pon, yang dimana 6.500 pon dikurangin 6.000 pon dikali US$ 4.000 per pon, yang dimana totalnya yaitu ada 2.000 US$. Nah, selanjutnya itu ada varian harga bahan baku yang dimana AKI-nya itu ya dibeli dikali AP di, dikurangi AKI dibeli dan dikali SP, yang dimana 7.000 AKI-nya diketahui 7.000 pon, AP-nya diketahui 3.380 per pon US$ dikurangi 7.000 pon, terus SP-nya diketahui 4.000 per pon US$, yang dimana 7.000 pon dikali 3.800 per pon dikurangi 4.000 US$ per pon sama dengan 1.400 US$. Itu selanjutnya adalah
analisis varian dan manajemen dengan pengecualian, di mana analisis varian dan laporan kinerja merupakan elemen penting dalam manajemen dengan pengecualian, suatu pendekatan yang berfokus pada lingkup tanggung jawab dalam organisasi di mana tujuan dan ekspektasinya tidak tercapai. Jika aktual tidak sesuai dengan standar dan anggaran, maka sistem pelaporan kinerja akan memberikan sinyal kepada manajer atas terjadinya pengecualian. Sinyal tersebut berupa varian dari harga atau standar. Keuntungan biaya standar yaitu satu, biaya standar adalah elemen kunci dalam suatu pendekatan manajemen dengan pengecualian. Dua, sejauh standar tersebut dipandang wajar oleh karyawan, maka standar tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi dan efisiensi. Yang ketiga, biaya standar dapat menyederhanakan pembukuan. Yang keempat, biaya standar secara alamiah sesuai dalam sistem integrasi akuntansi pertanggungjawaban. Itu yang kedua. Selanjutnya itu ada masalah potensial dan biaya penggunaan biaya standar yang dimana satu, laporan laporan varian biaya standar biasanya dibuat bulanan dan seringkali diterbitkan beberapa hari atau beberapa minggu setelah akhir bulan. Yang kedua, apabila manajer tidak begitu peka dan memberlakukan laporan varian tersebut sebagai suatu klub, maka semangat kerja karyawan akan berkurang. Selanjutnya itu ada standar kuantitas tenaga kerja dan efisiensi mempunyai dua asumsi penting. Yang keempat, dalam beberapa kasus varian menguntungkan, bisa jadi buruk atau lebih buruk dari varian tidak menguntungkan. Yang kelima yaitu terlalu banyak penekanan pada usaha pemenuhan standar akan menutupi tujuan lain yang juga penting, seperti penjagaan dan peningkatan kualitas ketetapan dan waktu pengiriman. Yang keenam yaitu pemenuhan standar saja mungkin tidak cukup. Perbaikan berkelanjutan mungkin diperlukan agar tetap bertahan dalam lingkungan bersaing. Contoh soal kajian ulang yang di mana Several company menghasilkan produk tunggal, over pabrik varian dibebankan ke produk berdasarkan jam kerja langsung. Biaya standar untuk satu unit produk adalah sebagai berikut. Bahan bakunya ketahui 6 ons pada 0,50 per ons US dollar. Sama dengan itu 3.000 US dollar. Tenaga kerja langsungnya 0,6 jam pada 30 per jam US dollar, yaitu 18.000. Overhead pabrik variabel 0,6 jam pada 10 US dollar per jam, yaitu sama dengan 6.000. Total biaya variabel standar per unit, yaitu 27.000 US dollar. Selama bulan Juni dihasilkan 2.000 unit. Biaya yang berhubungan dengan operasi di bulan Juni adalah sebagai berikut. Pembelian bahan baku 18.000 ons pada 0,60 per ons US dollar, yaitu 10.800 US dollar. Yang kedua, bahan baku yang digunakan dalam produksi yaitu 14 on. Tidak diketahui. Tenaga kerja langsung 1.900 jam pada 30,5 per jam US dollar, yaitu 33.550 US dollar. Biaya overhead pabrik variabel yang terjadi yaitu 12.980 US dollar. Diminta hitunglah varian bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, itu jawaban soal kajian yang dimana
yang dimana varian bahan bakar langsung. Yaitu yang pertama ada kuantitas standar yang dikenakan untuk okbruk aktual pada harga standar, yaitu diketahui rumusnya yaitu SQ dikali SP sama dengan yaitu SQ-nya diketahui 12.000 per ons dikali SP-nya yaitu 0,50 US dollar per ons. Totalnya yaitu 6.000 US dollar. Yang selanjutnya kuantitas aktual input pada harga standar yang dimana rumusnya AKI dikali SP yang dimana AKI-nya diketahui 14.000 ons, SP-nya itu diketahui 0,50 US dollar per ons sama dengan US dollar 7.000. Yaitu selanjutnya kuantitas aktual input pada harga aktual yang dimana AKI dikali AP yang dimana AKI-nya diketahui 18.000 per ons dikali AP-nya 0,60 US dollar per ons yang dimana totalnya 10.800 per ons yang dimana varian kuantitasnya yaitu dari kuantitas standar dan kuantitas outputnya yaitu varian kuantitasnya yaitu US dollar 1000 US dollar yang dimana juga 18 ons dikali US dollar 0,50 US dollar dikali per onsnya berarti totalnya US dollar 9.000 yang dimana varian harganya yaitu diketahui dengan 1.800 US dollar ya. Dengan menggunakan rumus dalam bab ini, varian yang sama akan dihitung sebagai berikut. Varian kuantitas bahan baku, rumusnya yaitu buka kurung AKI dikurangi SQ, tutup kurung dikali SP. Yang dimana AKI-nya diketahui 14.000 per ons, SQ-nya diketahui 12.000 ons dikali 0,50 US dollar per onsnya. Berarti totalnya yaitu 1.000 ons. Yaitu selanjutnya ada varian bahan baku. AKI buka kurung AP dikurangin SP yang dimana 18 on AP-nya itu diketahui 0,60 per ons US dollar, SP-nya yaitu 0,5 per ons US dollar yang dimana diketahui 1.800 dolar. Varian tenaga kerja langsung yaitu waktu standar yang diperkenakan untuk okbuk aktual pada tarif standar yang dimana SH dikali SR yaitu SH-nya diketahui 1.200 jam dikali 30 US dollar per jam yaitu totalnya 36.000 US dollar yang juga waktu aktual input pada tarif standar AH dikali SR yaitu 1.100 jam dikali 30 US dollar per jam totalnya yaitu 33 US dollar. Waktu aktual input pada tarif aktual yaitu AH dikali RE yaitu 1.900 jam dikali 30,50 US dollar per jam yang dimana totalnya 33.550 US dollar. Yang dimana varian efisiensi tenaga kerjanya yaitu 3.000 US dollar dan tarif tenaga kerjanya yaitu US dollar 550 US dollar yang dimana varian pengeluarannya yaitu 2.450 US dollar. Terus diketahui 2.000 unit dikali 0,6 per jam unit yaitu totalnya 1.200 per jam. Menguntungkan tidak? Sama dengan yaitu tidak menguntungkan. Dengan menggunakan rumus dalam bab ini, varian yang sama dapat dihitung sebagai berikut, yaitu varian efisiensi tenaga kerja, yaitu AH dikali SR, tutup kurung, dikurangi, buka kurung SH dikali SR, tutup kurung, yang dimana AH-nya diketahui 1.100 jam, dikali SR-nya diketahui 30.000 US dollar per jam.
dikurangi 1.200 jam dikali 30.000 US dollar per jam, yang dimana juga totalnya 1.100 jam dikurangi 1.200 jam dikali 30 US dollar per jam, ini yang dimana totalnya itu 3.000 US dollar. Itu menguntungkan. Selanjutnya yaitu varian tarif tenaga kerjanya yaitu AH-nya dikali RR. AH itu diketahui dengan 1.900 per jam dikali US dollar 30 per jam. Dikurangi AH-nya diketahui 1.900 jam, SR-nya dikali 30 50 US dollar per jam, yaitu 1.900 jam dikali US dollar 30 per jam dikurangi 30 per jam US dollar, yaitu totalnya 550 US dollar 550 US dollar, yaitu yang dimana yaitu menguntungkan tidak menguntungkan. Selanjutnya yaitu varian overhead pabrik, yang dimana waktu standar yang dikenakan untuk output aktual pada tarif standar yaitu SH dikali SR, yaitu SH-nya diketahui 1.200 jam dikali SR-nya yaitu 10.000 US dollar per jam, yaitu sama dengan 12.000 US dollar. Waktu aktual input pada tarif standar, yang dimana AH dikali SR yaitu 1.900 jam dikali US dollar 10.000 per jam, yang dimana totalnya itu 11.000 US dollar. Waktu aktual pada input tarif aktual, yang dimana AH dikali R-nya 1.900 jam dikali US dollar 11.800 per jam, yang dimana totalnya US dollar 12.980. Varian efisiensi overhead variabel, yang dimana selisihnya 12 US dollar sama 11.000 US dollar, yaitu sisanya dikurangi varian efisien variabel yaitu 1.000 US dollar, yang dimana yaitu menguntungkan. Varian tarif overhead variabel, yang dimana 11.000 US dollar dikurangi 12.900 US dollar, yang dimana varian tarif overhead variabel yaitu totalnya 1.980 US dollar, yang dimana itu tidak menguntungkan. Nah, varian pengeluarannya itu 980 US dollar, yang dimana yaitu tidak menguntungkan. Yang dimana 2.000 unit dikali 0,6 jam per unit, yaitu 1.200 jam, yang dimana 12.800 US dollar dibagi 1.900 jam, yaitu totalnya 11.080 per jam US dollar, yang dimana menguntungkan dan T tidak menguntungkan. Dengan menggunakan rumus dalam bab ini, varian yang sama dapat dihitung sebagai berikut. Varian efisiensi yaitu AH dikali SR dikurangi SH dikali SR, yang dimana AH-nya diketahui 1.900 jam dikali 10.000 US dollar per jam dikali dikurangi 1.200 jam, yaitu dikali 10 US dollar per jam. Totalnya diketahui 1.900 jam dikurangi 1.200 jam dikali 10 US dollar per jam, yang dimana totalnya yaitu 1.000 US dollar, yaitu menguntungkan. Varian tarif overhead variabel yaitu AH dikali RR dikurangin AH dikali SR, yaitu 1.100 jam dikali 10.000 per jam US dollar dikurangi 1.100 jam dikali 11.080 per jam US dollar, yaitu 1.100 jam dikali US dollar 10
per jam dikurangi 11.80 per jam US dollar, yang dimana totalnya 1.980 US dollar, yang dimana yaitu tidak menguntungkan. Terima kasih. Demikian atas perhatiannya. Ketika ada salah mengucapkan banyak terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.